Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Destinaya dengan NPM A1J021006 dari Prodi Pendidikan Nonformal, dosen pengampu Bapak Ari Putra MPD. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pelatihan menggunakan aplikasi Canva atau desain grafis. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi perkembangannya semakin pesat, maka kualifikasi sumber daya manusia harus ditingkatkan agar mampu memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin untuk berbagai keperluan, termasuk bagi warga. Di sini teknologi digital merupakan teknologi elektronik yang dapat menghasilkan efisiensi informasi dan sinergi informasi. Kemajuan teknologi melahirkan generasi digital yang dengan bantuan teknologi informasi digital dengan mudah tumbuh dan berkembang, bahkan menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi digital telah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Terbukti dengan fakta bahwa pada tahun 2015 diperkirakan lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia memiliki akses internet. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengajak kalian untuk pelatihan menggunakan aplikasi Canva. Perkembangan model identitas, organisasi dan hubungan serta keterampilan yang dikembangkan oleh tenaga kerja. Sedangkan menurut Prensky, teknologi melibatkan dua hubungan manusia, yaitu digital native dan digital imigran. Penduduk asli digital adalah orang yang tidak dapat mengingat kapan pertama kali menggunakan internet, dan mereka benar-benar betah di dunia perangkat digital dan sangat bergantung pada teknologi untuk belajar, komunikasi, dan hiburan. Yang tergolong digital sudah mengenal teknologi digital seperti email, handphone, dan teknologi lainnya sejak dari kecil. Dan imigran itu merupakan orang yang mengadopsi teknologi atau mempelajari perkembangan teknologi digital agar dapat mengikuti perkembangan teknologi di era globalisasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi ini, perubahan penting telah terjadi dalam kehidupan kerja mereka yang sudah banyak menggunakan teknologi digital di organisasinya, terutama kategori imigran digital. Internet marketing baru dikenal luas sejak tahun 1994, namun perkembangannya begitu pesat. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah pengguna internet di dunia, teknologi pengelolaan informasi dan bentuk digital melalui proses digitalisasi, proses pengubahan informasi, berita atau pesan dari format analog ke format digital untuk kemudahan produksi, penyimpanan, pengelolaan, dan pendistribusian. Desain grafis menggunakan gambar sebagai alat pembelajaran untuk menyampaikan pesan atau informasi yang mengandalkan kreativitas dalam membuat model dalam bentuk gambar. Pada kegiatan ini, kita ada beberapa tujuan. Yang pertama, mendorong kreativitas dan keterampilan pada peserta didik. Yang kedua, pelatihan ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa ataupun masyarakat sekitar tentang menggunakan desain grafis yang beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang ini. Yang ketiga, manfaatnya yaitu agar siswa dapat membuat desain yang lebih menarik. Yang pertama ada tema kegiatan, yaitu pelatihan desain menggunakan Canva, inovasi melalui desain grafis untuk revolusi industri, untuk memberdayakan mahasiswa dan masyarakat sekitar agar lebih kreatif dan inovatif dan ekspresif dalam desain. Ada macam-macam kegiatan. Yang pertama, pada pelatihan desain, aplikasi Canva digunakan untuk melakukan pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, kursus pelatihan desain yang menggunakan aplikasi atau desain grafis. Yang kedua, peserta pelatihan merupakan peserta didik ataupun masyarakat di sekitar lingkungan daerah tersebut. Adapun metode yang digunakan pada penyelenggaraan program pelatihan ini yaitu pendekatan terpadu dan komunikasi 1-lawan-1 yang mendorong mahasiswa untuk memahami teori, kemudian melakukan pendekatan personal untuk mendukung mengimplementasikan praktik
Selain itu, ada beberapa langkah persiapan, sosialisasi program, hingga tahap pelatihan dan terakhir yaitu evaluasi untuk menentukan keberhasilan dalam suatu program. Berikut ini ada gambaran teknis pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan dimulai dari analisis kebutuhan industri untuk mendukung pelaksanaan program yang dijelaskan beberapa metode ataupun langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu metode penyajiannya. Serbaguna dan menyajikan kehadiran metode ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman peserta pada perkuliahan yang berbeda karena merupakan metode yang bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan peserta workshop. Yang kedua yaitu ada tujuan metode ini menggunakan dengan demonstrasi untuk menggambarkan hasil pekerjaan sebelumnya dan menjadi contoh untuk pelatihan dengan peserta. Yang ketiga, tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, pengalaman, ataupun mengubah sikap seseorang. Oleh karena itu, tujuan dari pelatihan ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman para peserta didik dalam menggunakan aplikasi Canva. Ada proses pembelajaran dan model keterampilan yang berbasis daring. Yang pertama yaitu dilakukan pendekatan pendidikan terhadap kebutuhan peserta didik atau masyarakat sekitar melalui wawancara, observasi, atau observasi langsung ke daerah tersebut. Yang kedua, ada langkah pelatihan yang bersama mahasiswa ataupun masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan belajar berbasis web dan model berbasis kompetensi. Tujuannya yaitu dapat meningkatkan peran keterampilan dan meningkatkan pemahaman. Pada fase ini, pelatihan dan latihan praktis dalam penciptaan lingkungan dan keterampilan yang berbasis pembelajaran web, yaitu dapat membantu ataupun melatih untuk mengintegrasikan materi pembelajaran digital yang bermanfaat dan semenarik mungkin dengan tujuannya untuk meningkatkan kinerja sehingga hasil belajar peserta didik lebih meningkat. Selanjutnya yaitu ada materi tentang evaluasi. Pada pembelajaran aplikasi Canva, peserta yang sangat antusias dan senang dalam pelatihan ini mempelajari untuk lanjut tentang menciptakan lingkungan belajar, sehingga para peserta didik pada pelatihan tidak belajar apapun kesulitan memahami materi pelajaran yang jelas, terstruktur, serta berlaku. Ada beberapa komponen yang dinilai selama pelatihan. Yang pertama, pelatihan kejelasan dalam penyampaian materi tentang materi pelatihan. Yang kedua, kelengkapan ataupun materi yang disampaikan. Yang ketiga, ruang yang dapat dirasakan oleh semua yang terlibat dalam pelatihan tersebut. Yang keempat, penyelesaian waktu dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kelima, ada pelaksanaan layanan bagi warga yang sedang belajar. Kegiatan asesmen dilakukan begitu saja tanpa mempertimbangkan landasan teori dan penerapannya di masyarakat. Bahkan penilaian tersebut mungkin telah disusun dengan hati-hati oleh penyelenggara sebelum menilai hasil pembelajaran dari program tersebut. Untuk mengetahui kelayakan suatu proses atau hasil program, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap peserta, yaitu dengan cara wawancara atau penggunaan program dalam bentuk evaluasi yang didukung dengan alat yang baik. Mengingat variabel yang diukur adalah variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku orang tersebut. Yang terakhir yaitu ada indikator keberhasilan dalam suatu program. Ada beberapa indikator keberhasilan dalam mendesain program menggunakan aplikasi Canva, yaitu peningkatan pendapatan dengan menggunakan potensi di lingkungannya untuk menghasilkan pendapatan dan siswa belajar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya, yang bertujuan dapat meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan taraf hidup mereka, meskipun mereka hanya bagian dari kelompok belajar yang memiliki keterampilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri, lebih terdidik, dan yang terpenting yaitu mendapatkan pengalaman baru. Relasi peserta didik menghasilkan pendapatan yang sebelumnya
tidak ada padanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi dapat membantu ekonomi keluarga, tambahan kemandirian, kreativitas dengan sesama peserta didik ataupun pimpinan. Para peserta didik dan warga mengikuti keberlanjutan program pelatihan Canva merupakan menjadi salah satu indikator keberhasilan pada pelatihan tersebut. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari pelatihan menggunakan aplikasi Canva. Dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan mencakup beberapa hal. Yang pertama, keberhasilan dalam menciptakan output bagi peserta didik pelatihan. Yang kedua, keberhasilan dalam partisipasi peserta dengan jumlah peserta ataupun penampilan diskusi para peserta didik. Yang ketiga, pencapaian tujuan yang diharapkan. Yang keempat, pencapaian perencanaan dan penargetan pada peserta didik pelatihan. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan untuk kemampuan keterampilan serta lebih efisien dan efektif. Ada beberapa model objek yang diedit oleh siswa untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal dalam penyampaian materi, dan latihan dilakukan secara langsung sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pelatihan merupakan tujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Dari pengelolaan materi terlihat dari kemampuan siswa yang menggunakan aplikasi ataupun web dari aplikasi Canva. Dari pelatihan ini dikatakan berhasil karena sudah terlihat dari jawaban yang diberikan oleh peserta didik selama proses pelaksanaan pelatihan, dari umpan balik yang diisi peserta didik di akhir pelatihan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.